Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI cabang Jawa Timur menyalurkan bantuan dalam bentuk perlengkapan pribadi dan pendidikan bagi korban banjir di Kota Malang. Perwakilan MERSI cabang Jawa Timur Dr. Kresna Agung Prabowo menuturkan, bantuan ini merupakan salah satu bentuk respon dari anggota MERSI dan masyarakat untuk ikut meringankan beban warga yang terkena bencana. Selain bantuan yang disalurkan melalui posko Kelurahan Jatimulyo, MERSI juga sedang menyiapkan tindak lanjut untuk ikut menangani korban bencana dalam program kesehatan lainnya. Pada pagi hari ini kita bersama relawan menyerahkan bantuan yang didapat dari masyarakat berupa uang dan pakaian, terus kemudian susu dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk pengungsi. Saat ini kita di tempat pengungsian di Kota Malang di Kelurahan Jatimulyo. Kalau untuk ke depan apa MERSI akan melakukan tindakan lain ke teman-teman pengungsi selain bantuan ini? Ya, tentunya kita akan terus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Jika memang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan bantuan-bantuan lain yang memang praktis dibutuhkan, kita akan. Pemirsa, bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu dan Kota Malang membawa dampak psikologis bagi para korban terdampak yang saat ini berada di pengungsian. Dampak ini semakin dirasakan bagi warga yang belum pernah mengalami bencana. Untuk mengatasi dampak psikologis dibutuhkan psychological first aid bagi korban bencana. Apa sebenarnya psychological first aid ini? Berikut penjelasan Muhammad Afif Alhad, dosen psikologi FISIP UB. Di sini sebetulnya yang jadi fokus adalah bagi mereka yang memang tidak pernah atau mungkin hampir tidak pernah mengalami banjir gitu ya di tempat tinggal. Tiba-tiba banjir misalnya di Kota Batu kemarin misalnya ada mungkin beberapa wilayah yang baru terkena banjir bandang gitu. Apa sebetulnya yang dibutuhkan? Nah, kami biasanya melakukan need assessment terlebih dahulu. Bagaimana caranya need assessment itu kita assess atau investigate gitu ya, apa saja sih yang mereka butuhkan. Gitu. Kalau misalnya mereka mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan ya secara psikologis, kok bisa seperti ini kondisinya gitu, berdampak pada pekerjaannya, berdampak pada sekolahnya misalnya. Sebelum berdampak ke sekolah sama pekerjaannya, berdampak pada kehidupannya gitu lah. Lingkungannya yang awalnya aman, tentram, damai tiba-tiba diserang banjir bandang gitu. Nah, itu otomatis yang kita sembuhkan memang kita mengantarkan si individu itu untuk menerima dulu. Kadang kan tidak terima ya Mbak, seperti itu ya. Tidak terima, kemudian menyalahkan, kemudian shock tadi, kaget gitu. Nah, itu kita antarkan dulu bahwa ini sudah terjadi loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, ini sudah terjadi, diterima dulu memang, diterima dulu, baru setelah itu nanti kita petakan ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang harus dilakukan, harus dipenuhi gitu. Misalnya kalau untuk pangan sandang papan memang itu sudah kelihatan ya Mbak ya. Jadi stok makanan ada atau tidak. Berjumpa bersama Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint.
Pemirsa, mengubah mindset menjadi tantangan dalam pendampingan UKM oleh tim dosen dari FPKUB di Desa Ujung Pangkah Kulon, Gresik. Muhammad Arif Zainul Fuad, salah satu dosen yang intens melakukan pendampingan, menuturkan mengubah mindset untuk memiliki usaha yang memiliki izin pengelolaan produk yang lebih higienis menjadi tantangan bagi tim untuk mengajak UKM di desa tersebut maju berkembang. Beberapa hal mengaku dari sekitar 70-an UKM kerupuk di desa tersebut, saat ini sekitar 28 bersedia mengikuti pendampingan dari FPIK dalam hal pengelolaan, penggunaan teknologi tepat guna, dan promosi pemasaran yang lebih luas. Bahwa dengan cara produksi seperti ini, jualan seperti ini, tanpa perlu merek, tanpa perlu izin legalitas, itu sudah mereka laku. Nah, sehingga dikatakan ingin maju, mereka pengen. Tapi kalau maju modelnya hanya mengandalkan lokal yang membeli tetangganya di pasar biasa kan nggak akan maju beneran, Mbak. Jadi perubahan mindset bahwa saya perlu PIRT, saya perlu menjual ke tempat yang lain, itu yang perlu dirubah. Termasuk memberikan label ke kemasannya. Kalau dari segi etos kerja, saya kira cukup tinggi mereka. Kendala yang kedua, regenerasi. Belum tentu anaknya mau. Itu masalahnya. Meskipun ada binaan saya itu yang sehari sudah 30 kilo, lebih bahkan itu hanya 2 orang, ibu-ibu dan bapak yang umurnya mungkin di atas 60. Tiap hari melakukan, anaknya nggak ada yang mau meneruskan. Padahal tiap minggu dia terus datang pelanggannya itu. Cuman karena kami bantu secara alat, metode yang bagus kan, artinya mungkin dari segi capeknya kan tidak begitu capek, jadi efektif mereka kan. Dan mungkin akses lainnya tuh dengan alat yang semi modern itu sempat ada pengurangan tenaga kerja. Meskipun permintaan naik, tapi kan kalau dulu motong itu kan 2 orang, sekarang tuh ditaruh aja kan, otomatis taruh saja, motong sendiri sudah. Jadi ya memang mau nggak mau memang efektivitas jadi hal yang penting akhirnya. Kekerasan seksual dan perundungan bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata. Fenomena ini masih terjadi dan bahkan dianggap biasa oleh beberapa orang yang mungkin belum tahu atau tidak menganggap bahwa kekerasan seksual dan perundungan merupakan hal yang tidak pantas untuk dilakukan kepada orang lain. Faktor pembentuk kejadian kekerasan seksual dan perundungan ada 6. Di antaranya aktor pelaku kekerasan dan seksual perundungan, aktor penderita kekerasan seksual dan perundungan, lingkungan sosial penderita kekerasan seksual dan perundungan, waktu kekerasan seksual dan perundungan, lingkungan lokasi kejadian seksual dan perundungan, serta tindakan yang termasuk kekerasan seksual dan perundungan. Bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja? Simak penjelasan dari Willy Ariwiguna, seorang konsultan pembelajaran kreatif pada webinar nasional mengenai pengenalan kekerasan dan perundungan di lingkungan universitas yang digelar oleh Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan via Universitas Brawijaya. Biasanya kita akan fokus pada 2 ya yang banyak terbahas. Si aktor pelaku kekerasannya gitu ya, dan pelaku perundungannya, serta aktor penderitanya atau korban, kita biasanya sebutnya korban gitu ya. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi ada aktor pelaku, aktor penderita, ada lingkungan sosial penderita ya. Kemudian ada waktu kejadian, ada lingkungan lokasi kejadian, dan muncullah si tindakan itu. Jadi tindakan itu tidak serta-merta muncul. Kalau ada orang yang punya itikat, ya, tapi tidak ada orang yang disasar, ya maka tidak akan terjadi. Kalau ada orang yang mau melakukan, ada orang yang disasar, tapi lingkungannya melindungi, ya tidak akan terjadi. Ya. Jadi faktor-faktor inilah yang kemudian harus kita kelola. Bagaimana kemudian lembaga, dalam hal ini adalah fakultas lewat unit layanan terpadunya, mengambil peran itu tentunya ya melalui kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah diberi arahan dan amanat ya melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan menteri, melalui peraturan rektor gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ya, kembali aktor pelaku kekerasan itu tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa. Ya,
mahasiswa itu juga menjadi pelaku. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa mahasiswa selalu jadi korban. Karena faktanya mahasiswa jumlahnya lebih banyak. Jadi peluang munculnya pelaku dari mahasiswa secara statistik itu juga lebih besar. Gitu. Ya, termasuk lingkungannya, mahasiswa jumlahnya lebih banyak. Maka bisa jadi ya pendukung terjadinya KSP itu juga potensial lebih besar di mahasiswa. Gitu. Kemudian aktor penderita, pendik itu juga bisa menjadi korban dari KSP. Dosen bisa jadi korban KSP. The 4th Annual International Conference on Business and Public Administration 2021 kembali digelar selama 2 hari. Dimulai pada hari ini Selasa 9 November 2021 hingga Rabu 10 November 2021. Sebagai tuan rumah, Dekan Via UB Asok Profesor Andi Feftawijaya mengatakan penyelenggaraan konferensi internasional ini sebagai wadah untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang didasarkan pada penelitian dosen, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun tema yang dipilih pada AICOPA tahun ini adalah Synergizing Public and Private Sectors to Accelerate Socio-Economic Recovery from the Pandemic. For AICOPA, we are proudly to produce the conference theme as the Synergizing Public and Private Sectors to Accelerate Socio-Economic Recovery from the Pandemic. In this day one, the panel discussion topic is about fostering socio-economic recovery from the pandemic in the perspective of agile governance. We hope that this conference can be a showcase of the current development of public administration and provide further insight the following areas. First, in today's disruption era, the capability to adapt to the ever-changing of public administration environment becomes very critical. It needs to have agile governance to foster socio-economic recovery from pandemic in the perspective of agile governance. Agile governance is concerned about the fastest way in achieving the most valuable mission and vision. And Agile focuses on governance and how to manage program and project risks effectively related to the governance risks. Agile governance follows the principle work completeness, performance achievement, collaboration, and helix teams work as a pentahelix or multi-helix governance. Second, solution to problem related to the COVID-19 pandemic in the area of public administration are explored, challenge identified, and solutions to research data management challenge are proposed. The pandemic has affected the way information governance operate, and therefore they need to find innovative solutions to address these problems, such the use of digital humanities to support working from home and online transaction activities. Various information policy and strategies information in social context approach have been undertaken to minimize the negative impacts of the pandemic, and analysis of the effectiveness of information behavior need to be conducted. New policies or approach can be proposed for literacy and society when the existing methods are not successful in addressing the pandemic problem. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point.
Pemirsa, banjir bandang yang terjadi Kamis 4 November lalu di daerah aliran Sungai Brantas membuat warga di Kota Malang ikut terdampak. Hingga Selasa 9 November 2021, warga masih tetap kesulitan untuk mengakses air bersih dari PDAM. Aliran air terputus akibat pipa PDAM di daerah Beji, Kota Batu, rusak tertimbun material longsor. Dampak banjir bandang Kota Batu dirasakan warga di 6 kelurahan di Kota Malang, salah satunya di Kecamatan Lawakwaru, Kelurahan Mojolangu, RT 7 RW 12, Perumahan Gria Santa. Batu banjir bandang itu langsung sorenya berhenti itu. Setengah 6 sore sudah langsung berhenti sampai dengan saat ini. Kapan ya itu banjir itu ya? Hari Kamis. Kamis ya? Ya berarti mulai Kamis sampai dengan sekarang. Dampaknya yang pasti susah ya, karena air itu kan ini utama kita ya. Kalau dibilang mending mati listrik daripada mati air itu. Otomatis kegiatan sehari-hari seperti ya mencuci, masak, semuanya jadi sulit ya. Terutama kalau untuk saya, karena saya usaha kecil untuk masak, jualan, nah itu sangat terdampak sekali, mengganggu. Jadi saya harus kiri kanan minta air ke tetangga, minta air yang jauh, karena memang perlu sekali, vital ya Mbak kalau air. Kebetulan kalau dari rumah, dari lingkungan saya itu yang koordinir dari Pak RT. Jadi Pak RT yang langsung menanyakan ke bagian PDAM, kemudian ada info dari PDAM kalau memang salurannya terputus. Tapi dari Pak RT juga mengusahakan ada truk air, jadi truk tangki air itu Mbak. Kemarin sudah 2 kali di sini, jadi kita ibu-ibu bisa ngambil air bersih dari truk tangki tersebut. Setiap hari kita minta air ke tetangga yang punya sumur untuk yang mandi dan segala macam, dan mungkin kalau untuk yang masak dan ini kita akan ambil atau beli air yang isi ulang itu ya Mbak ya. Pandemi COVID-19 yang selain mengakibatkan dampak kesehatan juga berdampak ke sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak sosial ekonomi meliputi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan dan dibarengi dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Simak penuturan dari Profesor Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI pada The Fourth Annual International Conference on Business and Public Administration 2021, Selasa 9 November 2021. Quite good. During that time also, the poverty going down, the increase the poverty, and the people effect on this one become more and more. And the unemployment going up very high, almost up to 8%. This is very high. And a lot of people get nervous, and the government have some intervention to do the social welfare on having this one. At the same time also, the police report the criminality goes up very high. And every week during the time we have a lot of criminality. And the president have meeting with the police and all the elements regularly to prevent this one. Basically, the criminality, if we see, because effect of the unemployment and affect the poverty, and people look for the food and survive. During that time also, I also indicate that by July 2020, the tax income going down, and then we only achieve 30% of the target that we supposed to have it. So the government get nervous, and then we have to borrow more money, and the parliament regulation that cannot be deficit about below 3%, and during 2020 already minus 6.3.
and this one is affected a lot of things. And then the Minister of Finance have to go with the Parliament to get the exception on this deficit, because in the regulation that we cannot be deficit below 3%. Pemirsa, Universitas Brawijaya bersiap untuk melakukan kuliah dengan sistem hybrid yang rencananya akan direalisasikan pada semester genap mendatang. Menyambut kedatangan mahasiswa luar Kota Malang, pemilik kos di area sekitar kampus mulai melakukan persiapan seperti yang dilakukan oleh Handayu, pemilik kos di daerah Gria Santa, Kota Malang, yang menerapkan aturan ketat terkait protokol kesehatan dengan vaksinasi bagi calon penghuni rumah kosnya. Handayu mengaku bahwa melalui pemasaran online, kamar kos yang dikelola sudah terisi hampir 100%. Persiapan saya untuk bulan Januari-Februari nanti tentunya mempersiapkan kamar dengan cara membersihkan dan mensterilkan dengan disinfektan. Kemudian selain itu ada beberapa kamar juga yang saya renov agar sirkulasi udaranya itu lebih baik lagi. Untuk anak-anak perantau yang datang ke Malang, saya akan meminta sertifikat vaksin, paling tidak sertifikat vaksin yang pertama. Kemudian mereka juga saya minta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, begitu. Kemudian untuk anak-anak yang sebelumnya pernah positif COVID, saya minta mereka untuk menunjukkan bukti swab antigen yang terbaru yang hasilnya adalah negatif. Untuk pemasaran selama pandemi ini saya hanya lewat online saja, lewat OLX, Mamikos, Sewa Kos, Babekos. Kalau persentase Mbak, mungkin untuk kos saya ini kan ada dua, ada kos putri dan kos putra. Untuk kos putri sudah hampir 100% karena kebetulan juga sudah penuh. Untuk kos putranya yang sekitar 70-80% persiapan dari saya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.